Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Selamat siang Pak Ahmad. ya, Bagaimana kabarnya? ya siang itu alhamdulillah baik untuk kemarin juga baik. Ya, alhamdulillah Bapak, saya juga baik. Ya, Pak Ahmad, ada yang bisa saya bantu Pak dalam perbincangan ini? Iya Bu, kalau Ibu tidak keberatan, bolehkah kita berbincang ya Bu ya? Ya, Sangat sangat Bu. Iya Bu, ya. Eh, boleh bercakap-cakap kan ya Bu ya untuk hari ini oh kita. iya, iya. Oh iya. Pak, tentu boleh ya Pak. Memangnya apa tujuan atau harapan yang ingin Bapak capai dari percakapan kita nantinya Pak? Ya, eh, ya hari ini saya itu ingin menemukan solusi Bu, Ya, eh, dalam mengatur jadwal saya di sekolah dengan kegiatan saya di luar. Kebetulan ya, saya mempunyai usaha dalam bidang konveksi di rumah itu ya. Jadi ya, saya berharap dengan adanya percakapan ini, percakapan dengan Ibu, saya dapat menemukan solusinya, Bu. ya, ya. Baik Bapak. Oh, jadi Bapak ingin menemukan solusinya dalam mengatur jadwal Bapak di sekolah dengan kegiatan di luar ya Pak. Iya, Bu. Ya. Nah, tujuan akhir yang Bapak inginkan itu apa Pak? Saya ingin mengatur waktu dengan baik agar saya ini bisa bertanggung jawab, Bu, terhadap tugas utama saya gitu ya, terutama ya saya sebagai guru, Bu. Iya. Ya, bagus ya Pak, bahwa sebagaimana kita itu harus bertanggung jawab terhadap tugas kita ya. Kemudian apa ukuran keberhasilan nah yang Bapak inginkan dari sesi coaching atau perbincangan kita kali ini, Pak? Ya. Jadi saya itu ingin datang dan hadir di sekolah tepat waktu gitu, Bayu, Ya, Bu ya. ya. Sehingga saya bisa memberikan pelayanan yang optimal lah kepada murid-murid saya gitu seperti itu. Oh iya, ya bagus sekali ya Pak bahwa Bapak itu ingin datang hadir di sekolah dengan tepat waktu ya Pak Iya, dan bisa mengoptimalkan pelayanan yang baik terhadap murid Bapak. iya. Nah, baiklah Pak, sekarang kita ke tahap identifikasi. Nah, apa yang membuat Pak Ahmad merasa kesulitan dalam mengatur waktu dalam bekerja, Pak? Ya. Jadi saya itu sering datang terlambat Bu ya, bahkan Iya. tidak hadir ke sekolah gitu dengan kegiatan saya di luar gitu Bu. Oh begitu ya Pak. Coba Bapak bisa ceritakan lebih lanjut nih, bagaimana hal tersebut itu dapat terjadi, Pak? Ya, jadi saya itu mempunyai kegiatan di luar sekolah ya atau di rumah ya. Ya alhamdulillah sih usaha saya tersebut sangat membantu saya dalam hal perekonomian gitu Bu ya. Nah, ketika ada kegiatan usaha yang harus saya lakukan, maka saya menjadi terlambat datang ke sekolah gitu Bu. Iya. Atau kalau memang kegiatan ya usaha saya itu memakan waktu yang lama ya berarti saya bisa tidak hadir sama sekali. Sedangkan yang murid saya titipkan kepada teman-teman saya Bu. Oh, oh iya Pak, baiklah saya paham dengan kondisi yang Pak Ahmad alami ya, bahwa selain kita mempunyai tanggung jawab kewajiban kita terhadap di sekolah, Bapak juga mempunyai tanggung jawab di luar ya, salah satunya dengan membuka usaha Iya, Bapak ya, itu ya Pak. Dan sehingga iya itu bisa betul. menimbulkan Bapak menjadi datang ke sekolah itu tidak Hmm, tepat. Ya. betul. Bagaimana nih Pak, Bapak menghadapi situasi tersebut Pak? Ya itu saya berusaha mengatur waktu dengan baik gitu Bu ya, mengatur waktu jadwal saya di sekolah dengan ya kegiatan di luar gitu agar saya dapat datang dan hadir tepat waktu Bu di sekolah. Oh iya, oh iya,
Ya, itu luar biasa ya usaha yang akan dilakukan oleh Pak Ahmad, bahwa Bapak akan bisa mengatur waktunya dengan baik ya, Pak. Eee, Mhm. nah, Pak, kita, di sini bersama-sama mencari solusi ya untuk mengatasi hambatan ini. Nah, apakah ada hal lain selain tadi mengatur waktu, apakah Iya. ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan, Pak? Ya, selain mengatur waktu mungkin nanti ada, ya apakah saya mencari orang untuk membantu saya, Bu, gitu ya. Dan mudah-mudahan sih dengan adanya, eee, kegiatan, ya perbincangan atau bimbingan hari ini nih dari Ibu gitu, saya bisa mencapainya lah, sehingga saya tidak lagi sehingga saya dapat mengatur waktu lah intinya seperti itu, Bu. Oh, iya iya, iya. Baiklah Pak, sekarang mari kita merancang kepada rencana aksi ya. Ya, Bu. Apa rencana Bapak agar, Pak Ahmad ini bisa mengatur waktu antara kegiatan di sekolah dengan kegiatan usaha di rumah? Ya saya, mencoba menuliskan jadwal saya gitu ya di buku catatan saya terutama di sekolah gitu ya, Bu, ya. Iya, Artinya jadwal mengajar saya, kemudian, saya juga mencatat kegiatan apa nih, kegiatan saya yang dilakukan di luar waktu gitu ya. Terutama ya artinya di luar tugas utama saya sebagai guru gitu ya. Kemudian iya. nanti saya akan berusaha meminta orang lain lah untuk membantu saya, Bu. Oh, iya. Oh, jadi selain Bapak mengatur jadwal dalam kegiatan, mengatur jadwal waktu Bapak ya, Ya, sehingga Bapak juga akan meminta tolong saudara ya Pak, kalau nggak salah? iya, betul Ya. betul. Ya. Nah, kemudian Pak, adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi, Pak? Ya tadi, membuat jadwal gitu ya selama 1 tahun ini nih apa yang akan saya lakukan di sekolah dan di luar sekolah gitu, Bu. Kemudian ya, Iya, eee, minta tolonglah kepada saudara saya gitu ya untuk menggantikan kegiatan saya ketika saya memang, harus, mengajar begitu. Jadi kegiatan saya di rumah digantikan oleh saudara saya sehingga saya tetap hadir, ke sekolah dengan tepat waktu gitu, Bu, ya. iya, bagus sekali ya, Pak, bahwa dari prioritas Bapak ini membuat jadwal dan juga meminta tolong kepada saudara ya, Pak. Nah, kemudian, apa sih strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai, tujuan ini, Pak? Ya. Ya, saya akan mempelajari mengenai bagaimana caranya me-manage waktu dengan baik gitu, Pak, termasuk manage waktu ya di sekolah dan di perusahaan gitu ya. Kemudian ya saya Iya. akan menugaskan saudara saya, berarti saya harus tegas menugaskan saudara saya untuk menggantikan kegiatan usaha saya di, rumah gitu, Bu. Oh iya, baik Pak. Jadi dengan menugaskan saudara Bapak untuk menggantikan usaha yang Bapak kelola, Ya, menurut saya itu memang, adalah langkah-langkah yang sangat baik Pak ya, dan rencana aksi yang terstruktur itu, dan fokus pada detail itu akan dapat membantu Bapak untuk mengatasinya, itu ya iya, Pak. Nah benar. kemudian, kita ke tanggung jawab ya Pak. Nah, dalam Mhm. tanggung jawab ini apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat, Pak? Ya baik, saya berkomitmen untuk mengatur jadwal dengan detail gitu, Bu, ya. Dan menugaskan saudara saya menggantikan tugas saya, untuk mengurus usaha saya gitu. Jadi, saya juga membuat daftar job desk kepada untuk saudara saya gitu, apa yang harus dilakukan dan, dengan demikian ya ketika saya harus ke sekolah sekali lagi ya saya hadir gitu, karena kegiatannya sudah ter-handle. Oh, iya iya, baik. Jadi Bapak sudah berkomitmen ya dengan mengatur jadwal dengan baik ya, Pak. Iya, Kemudian, dan menugaskan, saudara Bapak itu untuk menggantikan, tugas yang Bapak urus selama ini, betul, atau usaha Bapak ya itu. iya, Kemudian Pak, siapa dan apa yang dapat, membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Mungkin, selain saudara apakah ada yang mhm, lain? Gitu Pak. iya. Saya juga akan ya ngobrol-ngobrol lah dengan rekan-rekan pebisnis yang lainnya bagaimana cara mengelola waktu dengan baik gitu ya, khususnya Iya. jika memang ada beberapa pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Kemudian ya meminta, ya artinya menugaskan atau menegaskan, memberikan,
Kayaknya perusahaan gitu harus jelas, jadi saya juga memang memberikan surat tugas juga kepada saudara saya gitu, karena memang sepertinya dengan adanya saudara saya yang bisa menghandle, saya kira ini saya bisa leluasa datang hadir ke sekolah tepat waktu gitu. Jadi saya sangat butuh bantuan dari saudara saya untuk menghandle kegiatan di luar gitu. Oh iya. Jadi Bapak mempercayakan sekali ya, pekerjaan Bapak atau usaha Bapak kepada saudara Mhm. Bapak, sehingga Bapak bisa, tenang dan leluasa Bapak Ya, dalam menjalankan tugas kewajiban ya, Bapak, gitu ya, Pak? ya, ya Ya, betul Bu. kemudian, bagaimana dengan tindak lanjut, dari kegiatan coaching ini, Pak? Ya, tadi tindak lanjutnya tadi saya akan segera mengangkat atau menunjuk saudara saya itu untuk menggantikan tugas saya di rumah gitu Bu. Sehingga ya sebetulnya jadwal saya di sekolah tidak terganggu, kecuali kalau ada hal-hal yang memang urgent, tetapi di sekolah masih masih artinya saya bisa meninggalkan tidak apa, tapi ketika di sekolah pun tidak bisa ditinggalkan, ya saya akan memilih sekolah gitu ya, yang tujuan utama saya, dan ya nanti saudara saya yang saya bimbing lah untuk betul-betul bisa melaksanakan tugas saya di luar, sehingga saya memang betul tadi kata Ibu lebih tenang untuk ya bertanggung jawab terhadap tugas saya di sekolah. Itu Bu mungkin. Oh iya, luar biasa ya Pak Ahmad, dan saya ini sangat senang sekali bisa mendengarkan cerita Bapak. Mhm. Mungkin, ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Ya itu saja Bu? mungkin Bu, terima kasih atas ya bimbingannya lah dari Ibu. Iya, iya Mudah-mudahan iya saya bisa melaksanakan apa yang sudah saya komitmenkan tadi gitu ya, sehingga ya sekali lagi saya ya mudah-mudahan bisa bertanggung jawab lah, terutama pada iya tugas saya sebagai aparatur sipil negara atau sebagai guru Bu, karena ya dengan tanggung jawab saya yang ya untuk ke anak-anak lah, terutama untuk anak-anak saya iya. bisa bertanggung jawab untuk mengajar, memberikan hasil yang optimal kepada anak-anak. Itu Bu mungkin Bu. Oh iya iya. Ya baik, terima kasih Pak Ahmad. Semoga, kita bisa terus saling berbagi ya Pak. Iya, amin Iya, amin. Terima dan kasih. mohon maaf juga dari saya apabila Ya, ada kata-kata yang tidak iya, menyenangkan bagi siap Bapak ya. sama-sama Bu, iya. Ya, sampai jumpa Pak. Ya Ibu terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya boleh Bu. Ya, siap. Dalam refleksi ini Pak Ahmad, apa yang sudah berjalan dengan baik Pak selama percakapan tadi? Ya tadi saya kira eh, semuanya berjalan dengan baik ya. Metode Tirta yang kita pelajari ini bisa diterapkan lah Bu ya, bisa Iya, diterapkan. Kemudian hubungan emosional gitu ya antara coach dan coachingnya ya bisa lebih mendalam gitu, sehingga ya percakapannya bisa lebih berjalan dengan lancar lah seperti itu, bisa menggali lah seperti itu. iya, siap Pak. Mhm. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Pak, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Pak? Apakah ada yang masih, perlu diperbaiki Eh, dalam kegiatan kita kali ini? ya saya kira dibanding dengan yang kemarin artinya ya sekarang lebih baik gitu ya, sudah paham, karena kemarin kita kan masih ingin ikut curhat misalkan, Iya atau saya menurut sebagai coaching gitu kesulitan untuk menemukan rencana aksi. Nah, karena kita sudah berlatih kemarin, kita sudah ya istilahnya ngobrol, sehingga hal tersebut bisa teratasi gitu ya. Jadi iya sebagai coaching ya, kemarin kesulitan saya kan untuk menemukan rencana aksi. Nah, sekarang karena sudah terpikirkan, karena kemarin sudah agak paham, jadi rencana aksinya bisa ditemukan ya, tidak terlalu sulit lah seperti itu. iya iya, berarti hampir sama sih sama saya juga Pak. Jadi kalau dibandingkan hari kemarin sama sekarang itu, kalau sekarang Ya, sudah agak baikan gitu dalam betul. menerapkan coaching Heeh, ini. iya Bahkan iya. sedikitnya udah agak lancar sih Betul, lumayan dan paham tentang alur tirtanya, nah, seperti apa, betul betul. gitu ya Pak. Nah Betul. kemudian, refleksi yang ketiganya Pak,
Apa Mhm. yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi, present atau hadir sebelum atau dan saat melakukan coaching, Pak? Ya tetap fokus gitu ya terhadap apa yang sudah disiapkan gitu ya. Ketika kita sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali, apa yang harus memang disampaikan oleh coach gitu ya, menggali coach ya kita fokus terhadap ya alurnya, terutama alur cerita begitu ya. Alur Iya, ceritanya ya kita fokuskan bahwa percakapannya memang harus, mengerucut atau sesuai dengan alur cerita seperti itu. iya. Jadi tetap hadir sama ya Pak, Betul, kemudian, jadi setiap, jadi ketika kita melakukan coaching itu, tetap fokus apalagi sebagai coach ya Pak. Jadi betul. kalau sebagai coach itu harus benar-benar, apa, melihat, merasakan apa yang dirasakan oleh coach tersebut, ya Iya, itu sepertinya. Kemudian, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, Pak? iya. Kembali lagi ya menguatkan, pemahaman tentang alur cerita gitu ya, tentang alur cerita dipahamkan, Iya, dikuatkan, kemudian ya kita mencari alternatif-alternatif pertanyaan nih kalau sebagai coach kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang bisa menggali, si coach-nya gitu ya. Kemudian kalau sebagai coach ya bagaimana mencari, belajar mencari solusi-solusi ya untuk perbaikan suatu permasalahan gitu seperti itu. Sehingga, iya. jadi menjadi psikologi ini bisa benar-benar nanti menelurkan solusi ya untuk permasalahan yang ada. Iya. Ya, jadi saya hampir sama sih, Pak, dengan saya juga, yang perlu diperbaiki dan ditingkatkannya itu ya banyak belajar dan berlatih ya, Betul, Pak, betul. sambil mencari referensi dari berbagai media. Nah, bagaimana cara, menerapkan coaching yang baik itu seperti Iya, apa, betul, itu betul. mungkin ya, Pak. Ya, Dan juga bisa melihat kembali kepada, kan di dalam video hmm, itu di dalam LMS itu banyak video-videonya ya, Pak. ya Jadi betul. kita bisa melihat lagi, oh iya, Betul. dalam video dalam LMS itu seperti ini coaching-nya gitu. Ya, menguatkan kembali ya apa yang sudah kita Iya, iya betul praktikkan kata Bapak tadi, tahun ini. kita menguatkan kembali. Mungkin seperti itu sama mungkin ya, refleksi Iya, Ibu juga kan sama lah ya, sudah Ibu juga iya sudah Kak, memberikan refleksinya nih untuk hari ini gitu ya.